Kebakaran hutan dahsyat melanda California, menghancurkan Los Angeles, merenggut rumah dan mata pencaharian warga. Ada pihak yang menyalahkan perubahan iklim dan menyerukan kebijakan hijau atau The Green Deal yang radikal sebagai solusinya. Green Deal adalah istilah yang merujuk pada serangkaian inisiatif kebijakan ambisius yang bertujuan mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Ada beberapa versi Green Deal, tetapi intinya sama, upaya besar-besaran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan. Contohnya, Uni Eropa punya European Green Deal yang bertujuan menjadikan Eropa netral iklim pada tahun 2050. Di Amerika Serikat juga ada gagasan Green New Deal yang selain fokus pada iklim, juga menekankan keadilan sosial dan ekonomi. Intinya, Green Deal adalah tentang kebijakan pemerintah yang luas dan ambisius untuk mengatasi masalah lingkungan. Namun, akar masalahnya lebih kompleks dari itu. Memang benar, kebakaran ini bisa dicegah atau setidaknya dampaknya diminimalkan, tetapi bukan dengan kebijakan yang justru memperburuk keadaan. Ada beberapa kegagalan mendasar yang menyebabkan tragedi ini. Pertama, pengelolaan hutan yang buruk. Seharusnya, pemerintah California dan Los Angeles lebih proaktif dalam melakukan pembakaran terkendali. Metode ini, meskipun terdengar kontradiktif, sebenarnya sangat efektif. Api kecil yang dikendalikan akan membersihkan semak belukar dan ranting kering yang menjadi bahan bakar utama kebakaran besar. Bayangkan seperti membersihkan sampah sebelum menumpuk dan memicu kebakaran yang lebih besar. Penggunaan api sebagai alat pengelolaan hutan bukanlah hal baru. Masyarakat adat di Australia, misalnya, telah menggunakan teknik fire stick farming selama ribuan tahun untuk mengelola lanskap, menciptakan kondisi berburu yang lebih baik, dan mencegah kebakaran hutan yang dahsyat. Sayangnya, aktivis lingkungan tertentu selama bertahun-tahun melobi untuk menghentikan praktik ini, dengan alasan melindungi habitat satwa liar dan kualitas udara. Ironisnya, kebakaran hutan yang terjadi justru menghancurkan habitat dalam skala yang jauh lebih besar dan menghasilkan polusi yang jauh lebih parah. Kedua, kepemimpinan yang kurang bertanggung jawab di semua tingkatan pemerintahan California. Prioritas mereka tampak salah arah. Contohnya, saat kebakaran terjadi, sekitar 20% hidran di wilayah Palisades, salah satu area terparah, kehabisan air. Ini bukan sekadar masalah kebakaran yang terlalu besar, seperti yang diungkapkan pejabat setempat. Beberapa faktor berkontribusi pada masalah ini. Pertama, infrastruktur yang sudah tua dan kurang perawatan. Banyak hidran di Los Angeles yang sudah berumur puluhan tahun dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga rentan mengalami kerusakan atau kebocoran. Kedua, tekanan air yang tidak mencukupi. Sistem distribusi air di beberapa area mungkin tidak didesain untuk menghadapi kebutuhan air yang melonjak drastis saat kebakaran besar. Permintaan air yang tinggi untuk memadamkan api bisa menurunkan tekanan air secara signifikan, membuat hidran tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, dan ini yang paling ironis, beberapa laporan menyebutkan adanya masalah koordinasi dan komunikasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Departemen Air. Akibatnya, pasokan air tidak dialokasikan secara efektif ke area yang paling membutuhkan. Padahal, jika pengelolaan lahan dilakukan dengan benar, kebakaran sebesar itu seharusnya bisa dicegah. Ini seperti membiarkan masalah kecil menumpuk hingga menjadi bencana besar karena kurangnya antisipasi dan tindakan pencegahan. Untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini, termasuk wawancara dengan narasumber terkait dan visualisasi yang lebih jelas, silakan tonton video yang ada di card yang kami sematkan di atas. Ketiga, dan ini mungkin yang paling kontroversial, adalah masalah prioritas dalam rekrutmen petugas. Alih-alih fokus pada kualifikasi dan keahlian, ada tekanan untuk memprioritaskan keberagaman berdasarkan warna kulit atau latar belakang etnis. Pada tahun 2023, program pemadam kebakaran California bahkan berusaha mengurangi jumlah petugas kulit putih, tanpa mempertimbangkan apakah penggantinya memiliki kemampuan yang sama. Departemen Air dan Listrik Los Angeles, LADWP, juga menekankan kesetaraan sebagai prioritas utama, bahkan sampai CEO-nya menyatakan bahwa itulah yang paling menariknya pada posisi tersebut. Memang, keberagaman itu penting, tetapi dalam situasi darurat seperti kebakaran hutan, yang paling dibutuhkan adalah petugas yang terlatih dan kompeten, bukan sekadar representasi kelompok tertentu.
Ini seperti memilih pemain sepak bola berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan kemampuan bermainnya. Tentu saja tim tersebut tidak akan efektif. Kenyataan pahitnya, jika pemerintah Los Angeles lebih fokus pada pengelolaan hutan dan sumber daya air yang efektif, serta mengutamakan kompetensi di atas segalanya, alih-alih terjebak dalam perdebatan ideologis yang kontraproduktif, mungkin banyak warga California yang masih memiliki rumah dan kehidupannya saat ini. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Dalam menghadapi bencana, tindakan nyata dan efektif jauh lebih penting daripada retorika dan prioritas yang salah arah. Tragedi kebakaran di California ini memberikan cermin bagi Indonesia, negara yang juga rentan terhadap bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik: pengelolaan lahan dan hutan yang proaktif. Indonesia memiliki hutan yang luas dan beragam. Belajar dari California, pengelolaan yang proaktif sangat krusial. Ini termasuk pencegahan kebakaran melalui patroli rutin, deteksi dini titik api, dan penerapan teknik pembakaran terkendali, controlled burning, yang tepat di area yang sesuai. Selain itu, restorasi lahan gambut dan pencegahan deforestasi juga penting untuk mengurangi risiko karhutla. Infrastruktur yang memadai dan terawat, ketersediaan air yang memadai sangat penting dalam penanggulangan kebakaran. Investasi pada infrastruktur air, termasuk hidran dan sistem irigasi, serta pemeliharaan rutin, harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin mengalami situasi di mana hidran tidak berfungsi saat dibutuhkan, seperti yang terjadi di California. Koordinasi dan komunikasi yang efektif, koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting dalam penanggulangan bencana. Komunikasi yang efektif antara petugas lapangan, pemerintah, dan masyarakat juga krusial untuk memastikan informasi yang akurat dan respons yang cepat. Prioritaskan kompetensi, bukan sekadar formalitas. Dalam penanggulangan bencana, kompetensi dan keahlian petugas di lapangan adalah yang utama. Memprioritaskan keberagaman itu penting, namun jangan sampai mengorbankan kualitas dan kemampuan petugas. Seperti yang terjadi di California, penekanan yang berlebihan pada aspek formalitas tanpa diiringi peningkatan kapasitas justru dapat memperburuk keadaan. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim berkontribusi pada peningkatan risiko bencana, termasuk karhutla. Indonesia perlu terus berupaya melakukan mitigasi perubahan iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, dan beradaptasi dengan dampak yang sudah terjadi, seperti membangun infrastruktur yang lebih tahan bencana. Kesadaran dan partisipasi masyarakat, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Edukasi tentang pencegahan kebakaran, pelaporan dini jika terjadi kebakaran, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan. Tragedi di California mengingatkan kita bahwa penanggulangan bencana bukanlah sekadar retorika atau kebijakan di atas kertas, tetapi membutuhkan tindakan nyata, terencana, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat memperkuat sistem penanggulangan bencananya dan melindungi masyarakat serta lingkungan dari dampak yang lebih buruk.